Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari tim Capstone kelompok C5 yang berisikan 5 anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Widoka Satya Alianza dengan NPM 053. Lalu Saya Bagas Alfiano dengan NPM 023. Saya Raffi Azril dengan NPM 059. Saya Tiara Aulia dengan NPM 120. Saya Sitorus Yusuf Afrin Alexander dengan NPM 0134. untuk capstone kali ini, kami memiliki analisis permasalahan. Jadi Desa Sukasari merupakan desa yang berada di sebelah utara kaki Gunung Manglayang dengan bentang permukaan wilayah berupa lereng dan juga perbukitan. Data BNPB menyebutkan Data BNPB menyebutkan Desa Sukasari adalah salah satu desa dengan kelas bahaya yang tinggi, yaitu level rawan bencana longsor itu sangat tinggi. Lalu pada tahun 2023, tepatnya tanggal 20 Juni, bencana longsor yang signifikan terjadi di Desa Sukasari, Kabupaten Sumedang. Longsor ini menyebabkan kerugian baik moral maupun material bagi warga sekitar. Next. Eh, Desa Sukasari berada pada wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang curam, indeks curah hujan yang tinggi, dan juga jenis tanah yang didominasi oleh tanah lempung, serta berada pada wilayah yang memiliki ancaman gempa bumi, yaitu sesar Lembang. Nah, seharusnya bencana longsor menjadi fenomena yang dapat diantisipasi. Idealnya masyarakat serta pemerintah memiliki pedoman mitigasi serta rekayasa lereng untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Namun, fakta di lapangan mengatakan bahwa upaya mitigasi masih belum berjalan efektif dan lereng bekas longsor dibiarkan begitu saja. Next. Maka dari itu, kami kelompok C5 mengajukan judul capstone yaitu identifikasi bencana pada wilayah rawan longsor dan juga diutamakan rekayasa lereng di Desa Sukasari, Kabupaten Sumedang. Ada rumusan masalah dan tujuan dari judul yang kami bawakan. Ada 3 rumusan masalah, yaitu apakah Desa Sukasari memiliki risiko bencana rawan longsor. Yang kedua, apa saja langkah mitigasi dari bencana longsor tersebut dan seberapa efektif langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, apa rekomendasi rekayasa teknik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kestabilan lereng di Desa Sukasari. Dengan ada 3 tujuan, yaitu mengidentifikasi risiko rawan longsor, yang kedua, menganalisis lebih dalam faktor-faktor penyebab longsor dari segi geologi maupun geologi teknik. Dan yang ketiga, membuat rekomendasi rekayasa teknik untuk meningkatkan stabilitas lereng. Next. Lalu berikut ada geologi regional dari desa yang kami teliti, yaitu bisa dilihat dari gambar dan juga terdapat kemerusan sesar Lembang yang dapat dilihat berarah utara timur laut dan juga timur tenggara. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian berada pada zona patahan aktif, yang dimana juga itu dapat memperburuk kestabilan lereng. Daerah, daerah penelitian juga berada pada satuan QYU, yaitu Satuan Batuan Hasil Gunung Api Muda Tak Teruraikan, dan juga QVU, Satuan Batuan Hasil Gunung Api Tua Tak Teruraikan. Next. Lalu selanjutnya ada geologi teknik regional. Nah, dari peta tersebut dapat kita ketahui bahwa wilayah geologi teknik di Desa Sukasari terbagi menjadi 3 bagian. Di barat laut dan sebagian kecil di timur laut terdapat satuan weksi dan lahar, sementara di tenggara terdapat satuan lanau lempungan. Dan sebagian besar wilayahnya didominasi oleh satuan lempung lanawan. Satuan Geologi Teknik Lanau Lempungan memiliki potensi erosi yang tinggi dan rentan terhadap longsor di wilayah lereng terjal, sehingga wilayah di bagian tenggara yang menjadi area yang paling rawan longsor. Next. Oke, selanjutnya hal yang akan kami analisis dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada kerentanan tanah atau thick risk.
di mana Tigris ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan potensi si pergerakan tanah, yang mana nantinya model ini akan memprediksi bagaimana tingkat kestabilan lereng yang berlaku pada daerah penelitian. Selanjutnya ada analisis kinematik. Analisis kinematik ini sesama memiliki tujuan untuk memodelkan suatu lereng yang nanti memberikan hasil berupa output si faktor keamanan satu lereng. Akan tetapi dalam analisisnya, analisis kinematik menggunakan suatu orientasi diskontinuitas untuk memodelkan suatu lereng. Next. Akibat atau dampak dari analisis ini akan didapatkanlah beberapa atau tipe dan jenis longsoran. Yang pertama yaitu runtuhan, ada robohan atau toppling, gelincir atau slide, menyebar atau lateral spreads, aliran atau flow, debris flow, dan creep. Yang mana tipe dan jenis longsoran ini dibedakan berdasarkan tipe arah penyebaran longsor, material penyebab, serta bagaimana tipe keruntuhan yang berlaku. Next. Selanjutnya, salah satu hal yang perlu dilakukan ketika kita menganalisis suatu lereng yaitu faktor keamanan lereng atau FK lereng, yang mana berdasarkan Bowles 1989, dia membagi faktor keamanan lereng menjadi 3 kriteria, yaitu FK yang kurang dari 1,07, yang mana faktor keamanan lereng ini tergolong ke dalam lereng yang labil. Lalu ada FK antara 1,07 sampai 1,25, yang mana lereng ini tergolong ke dalam kondisi kritis. Lalu ada FK di atas 1,25, yang mana hal ini tergolong ke dalam relatif stabil. Next. Selanjutnya itu ada rekayasa kestabilan lereng, yang mana rekayasa kestabilan ini bertujuan untuk bagaimana cara kita dapat mencegah atau meminimalisir tingkat potensi longsor atau keruntuhan yang terjadi pada suatu daerah penelitian dengan memanfaatkan beberapa metode seperti metode limit equilibrium method atau LEM dan juga metode elemen hingga atau finite element method, yang mana tujuan-tujuan dari masing-masing analisis metode ini digunakan untuk menghitung keseimbangan antara gaya mendorong atau gaya menahan daripada suatu lereng. Next. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, objek penelitian kami teliti yaitu berupa batuan penyusun daerah penelitian, yang mana nantinya dapat diketahui bahwasanya hasil lakukan dari batuan ini menghasilkan material tanah seperti apa, lalu geometri lereng, hidrologi atau data curah hujan, lalu vegetasi, dan juga penggunaan lahan daerah penelitian. Selanjutnya, terdapat metode penelitian yang kami lakukan, yaitu metode kualitatif atau kuantitatif, yang mana kita mengkombinasikan antara dua metode ini. Untuk metode kuantitatif sendiri, beberapa pengujian dilakukan seperti pengujian laboratorium, seperti untuk mengidentifikasi jenis tanah, analisis intensitas curah hujan, hidrografi, pengukuran geometri lereng, pemodelan, dan penghitungan rekayasa lereng. Sedangkan untuk metode kualitatif sendiri, kita menggunakan teknik terkait observasi lapangan, wawancara terkait penggunaan lahan kepada masyarakat, serta pembangunan infrastruktur daerah penelitian. Sedangkan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer sendiri, data-data yang dibutuhkan seperti data topografi, data kemiringan lereng, data geometri lereng, karakteristik sifat fisik tanah dan batuan, data geologi dan geologi teknik daerah penelitian, serta data vegetasi lokal. Selanjutnya data sekunder, yaitu berupa peta geologi dan geologi teknik regional, karakteristik sifat mekanik tanah berdasarkan hasil uji laboratorium penelitian sebelumnya, lalu data hidrografi dan curah hujan, serta data seismisitas pada daerah setempat. Next. Berikut terdapat instrumen atau alat yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, peta topografi atau daerah penelitian, yang mana nantinya peta ini bertujuan untuk mengarahkan lokasi atau titik tempat pengambilan stasiun amat. Lalu terdapat peta kemiringan lereng atau morfometri untuk mengetahui tingkat kecuraman satu lereng, kompas geologi untuk mengetahui arah atau persebaran dari material tanahnya. Lalu ada palu geologi terkhusus untuk material tanah untuk mengukur si tingkat ISRM pada si material tanah dan batuan. Lalu ada pita dan tali ukur. Lalu ada Global Positioning System atau GPS untuk mengetahui titik lokasi. Terdapat buku catatan dan alat tulis, clipboard, kelengkapan keamanan kegiatan di lapangan, serta kamera untuk dokumentasi. Untuk tahapan atau alur penelitian sendiri, di mana untuk awal sendiri kita dimulai dari studi literatur atau base study,
Dilanjutkan dengan pengambilan data di lapangan. Setelah dapatkan data lapangan, lalu diolah untuk menghasilkan data faktor keamanan lereng, yang mana nantinya dapat kita rekayasa bagaimana tindak lanjut terhadap lereng tersebut, baik berupa cut swap atau bioengineering. Lalu dari hasil ini dianalisislah dapat didapatkan suatu hasil penelitian dan pembuatan laporan. Next. Selanjutnya terdapat identifikasi risiko, yang mana ada risiko regional, titik rawan longsor, dan juga mitigasi risiko. Next. Untuk yang pertama, risiko regional. Dapat dilihat pada peta tersebut bahwasanya daerah Sukasari atau daerah penelitian kita sendiri memiliki tingkat kemiringan lereng yang tergolong ke dalam angka yang cukup tinggi, yang mana landai hingga cukup curam. Yang mana hal ini tentu saja dapat meningkatkan suatu risiko terjadinya longsor atau pergerakan tanah, sehingga dapat dianalisis dan identifikasi itu suatu risiko yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, risiko tipe dan jenis longsoran bertambah dari identifikasi awal. Lalu terdapat risiko peningkatan tren curah hujan dari data observasi BMKG. Selanjutnya, risiko tidak sesuainya ide tanaman yang dikembangkan di daerah lereng. Yang terakhir yaitu risiko sosialisasi terhadap masyarakat yang tidak dapat dicerna. Next. Selanjutnya, titik rawan longsor. Setelah dilakukan penelitian dan observasi lapangan, didapatkanlah beberapa titik yang memungkinkan atau memiliki risiko atau potensi untuk terjadinya longsor pada suatu lereng. Di sini terdapat 3 titik, yang mana hal ini sangat mempengaruhi si keadaan daerah penelitian secara spesifik. Next. Yang terakhir yaitu mitigasi risiko. Setelah dilakukan analisis terhadap potensi risiko, lalu titik rawan longsor, maka ditimbulkan suatu mitigasi risiko, yang mana hal ini berupa yang pertama risiko tipe dan jenis longsor bertambah dari identifikasi awal, lalu yang kedua risiko peningkatan tren curah hujan dari data observasi BMKG, yang ketiga risiko tidak sesuainya ide tanaman yang dikembangkan di daerah lereng, yang terakhir yaitu risiko gagalnya sosialisasi terhadap masyarakat. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa data yang kami rasa kami butuh untuk pelaksanaan penelitian ini. Mungkin boleh di slide di next dulu. Pertama, ada data topografi dan morfometri, di mana daerah penelitian Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, berada pada kemiringan lereng yang relatif landai hingga cukup curam, dengan nilai kemiringan sampai 4 derajat, dan yang paling miring ada 8 derajat. Boleh di next. Selanjutnya data geologi dan geoteknik. Wilayah Desa Sukasari berada pada jenis tanah MH dan CH menurut klasifikasi USCS, di mana MH tersebut adalah lanau dan CH itu sendiri adalah lempung. Boleh di next. Selanjutnya ada data hidrologi dan curah hujan. Diketahui dari tabel tersebut, untuk Kecamatan Sukasari yang paling tinggi curah hujannya ada di bulan Januari, jumlah presipitasinya hingga 333 mm, sedangkan untuk jumlah hari yang hujan yang paling lama ada di bulan Juni dengan jumlah 33 hari. Selanjutnya ada data seismik dan aktivitas tektonik, di mana pada peta zonasi gempa yang terdapat di PPT, Desa Sukasari, daerah penelitian memiliki nilai percepatan gempa kurang dari 0,4 atau lebih tepatnya 0,2 G horizontal. Selanjutnya data vegetasi, di mana di sini kami membutuhkan vegetasi sebagai salah satu metode untuk
output kami menggunakan tanaman vetiver atau akar wangi, di mana vetiver sendiri sering digunakan dalam mitigasi kebencanaan seperti longsor. Nah, metode dengan menggunakan vetiver ini dinamakan bioengineering. Biasanya metode ini sering digunakan di tambang open pit. Nah, kenapa vetiver merupakan pilihan yang tepat untuk metode bioengineering karena akar vetiver sendiri yang sangat dalam dan masif sehingga bisa menaikkan nilai kohesi tanah sebesar 74,42%. Selanjutnya ada data penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Seperti pada tabel, daerah penelitian merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan tingginya penggunaan lahan, di mana dengan luas area 5.427 meter. Baik, selanjutnya ada tentang solusi konseptual desainnya. Pertama, kita dapatkan informasi dari rawan longsor, kemudian ada rekayasa lereng, ketiga ada bioengineering dengan memanfaatkan tanaman endemik, dan yang terakhir adalah sosialisasi dari kami. Selanjutnya, untuk tadi peta informasi longsor, kita telah melakukan metode pemetaan lapangan, di mana kita telah melakukan pemetaan mendapatkan 20 stasiun. Dari 20 stasiun itu kita membagi lagi berdasarkan keamanan lerengnya, di mana untuk stasiun 3, 4, dan 20 merupakan identifikasi risiko longsor dari kelompok ini. Dan dari 3, 4, dan 20 sendiri telah kita lakukan rekayasa. Namun untuk stasiun 20 kita tidak melakukan rekayasa dikarenakan untuk stasiun 20 sendiri setelah dilakukan rekayasa untuk slope dan panjang lerengnya dapat dikatakan tetap stabil. Selanjutnya, baik, untuk rekayasa lereng sendiri itu merupakan upaya fokus dari untuk peningkatan kestabilan lereng tanah yang bertujuan mencegah longsor atau keruntuhan. Untuk kestabilan lereng sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama itu ada jenis tanahnya, sudut kemiringan, kadar kelembapan. Dalam kestabilan ini sendiri, metode yang digunakan adalah limit equilibrium method dan finite element method yang masing-masing menghitung keseimbangan dan mendorong. Untuk yang tadi, stasiun 3 sendiri kita telah melakukan seperti gambar, ada kondisi existing, kondisi pesimis, dan kondisi rekayasa slope. Di mana rekayasa stasiun ini dilakukan dengan melakukan kemiringan lereng yang sebesar 40 derajat untuk mencapai faktor keamanan stabil pada kondisi yang paling pesimis. Stasiun 3 semula memiliki slope yaitu 60 derajat, kemudian kita rekayasa karena memiliki keamanannya itu 0,847 diubah menjadi 28 derajat yang menjadi keamanannya naik menjadi 1,38. Dan untuk rekayasa stasiun 4 di sudut 40 derajat menjadi 31 derajat, di mana faktor keamanannya berubah menjadi 0,91 menjadi 139. Selanjutnya, untuk stasiun 4 tadi telah kita mention untuk kondisi lerengnya awalnya 41 menjadi 31 derajat, yang awalnya existing sebesar 2,17, itu merupakan kenaikan dari 0,79, di mana faktor keamanan ini naik menjadi stabil sebesar 1,27 pada kondisi pesimisnya. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi yang kedua tentang bioengineering. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan jenis tanaman vetiver atau korangi dengan alasan ekonomis dan kemampuannya dalam meningkatkan nilai kohesi sebesar 74,42%. Kami melakukan rekayasa bioengineering dan melakukan analisis dengan iterasi berbagai keadaan, seperti yang terlihat dalam rekayasa pada stasiun 3 yang awalnya memiliki faktor keamanan dan masuk dalam klasifikasi labil. Setelah kami lakukan analisis dan rekayasa menggunakan bioengineering, nilai FK atau faktor keamanan di stasiun 3 ini naik secara signifikan sebesar atau menjadi 1,4 yang merupakan klasifikasi stabil. Kemudian sama seperti di stasiun 3, stasiun 4 juga mengalami kenaikan faktor keamanan secara signifikan sampai memiliki faktor keamanan sebesar 1,39, yang mana menunjukkan rekayasa bioengineering menggunakan
menggunakan vetiver ini cukup efektif eh, dengan keekonomisan yang cukup. Nah, kemudian kami juga melakukan perbandingan antara rekomendasi cut slope dan juga bioengineering. Terlihat di sini bahwa eh, perbedaan cukup jauh antara skema cut slope dengan skema bioengineering. Seperti yang terlihat ketika kita menggunakan cut slope, total biaya pada stasiun 3 sebesar 24 juta dan stasiun 4 sebesar 17 juta. Namun, cukup dengan 1 juta dan 2 juta dengan menggunakan bioengineering dapat meningkatkan FK secara signifikan. Oke, dan kemudian eh, tahapan atau estimasi biaya ini tentunya dipertimbangkan dalam pengambilan sikap atau pengambilan keputusan oleh stakeholder dan atau pemerintah terkait. Baik, selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat. Dalam tahap ini, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan menampilkan poster berupa expander yang memuat seluruh informasi yang ada terkait peta geologi teknik atau peta persebaran jenis tanah dan peta titik rawan longsor dan penelitian. Selain itu juga terdapat beberapa model rekayasa lereng pada titik lokasi rawan longsor dan informasi-informasi mengenai kondisi geografis maupun geologi desa tersebut. Diharapkannya dari poster tersebut, masyarakat yang melihat dan membaca poster tersebut dapat mengerti dan juga memahami isi poster tersebut dengan mudah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi ada setidaknya 3 rekomendasi yang bisa kami tawarkan untuk mitigasi bencana longsor di Desa Sukasari. Yang pertama adalah eh, cut slope atau menurunkan atau pemotongan sudut lereng menjadi langkah paling efektif untuk peningkatan stabil lereng. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah bioengineering menggunakan vetiver yang secara terbukti secara efektif dapat meningkatkan faktor keamanan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan peta daerah rawan longsor dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, yang mana ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga. Nah, kami berperan dalam memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan kepada stakeholder atau pemerintah terkait dalam menentukan masalah yang ada di Desa Sukasari. Apakah akan dijadikan sebagai perumahan, maka perlu menggunakan rekayasa cut swap, atau apakah digunakan untuk faktor digunakan dalam industri perkebunan. Bioengineering atau vetiver ini dapat menjadi pilihan tepat yang dapat digunakan oleh pemerintah terkait. Tentunya hal-hal seperti ini harus melalui atau sejalan dengan kontrol atau sosialisasi kepada masyarakat tentang rekayasa-rekayasa seperti ini. Terima kasih. Demikian ide atau gagasan dari kelompok C5 terkait permasalahan yang ada di Desa Sukasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.